Manapun berada yang tadi sudah menyimak dari awal, tapi masih bingung-bingung, biasanya kalau masih baru, suka bingung-bingung ya. Saya jadi ingat waktu saya pertama kali diceritakan bisnis ini juga, saya juga masih bingung-bingung. Wajar ya, jadi jangan khawatir kalau teman-teman pertama kali mendapatkan materi presentasi juga masih bingung-bingung seperti saya dulu ya. Nah, caranya adalah silakan teman-teman bisa nonton ulang video-video yang sudah dimasukkan ke dalam YouTube ya, Anda bisa lihat, Anda bisa ulang-ulang lagi sampai Anda ngelotok ya, sampai teman-teman bisa, oh ya ternyata seperti ini ya. Dan saya rasa semuanya sudah cukup jelas juga tadi ya, mungkin kalau Bapak Ibu mendengarkan bagaimana Pak Sandy menceritakan tentang investasinya, tentang konsep bisnisnya ya, tapi bagi yang masih penasaran dengan produk mungkin tadi tidak terlalu dibahas secara detail ya, jangan lupa ngobrol lagi sama agen pengundangnya masing-masing, karena tujuannya tentu Bapak Ibu ingin mendalami produknya juga dengan benar ya, jangan sampai nanti ada salah paham, salah mendengar begitu ya, lebih baik nanti habis ini bisa ngobrol lagi dengan agen pengundangnya, seperti apa sih produk Carling Promix, seperti apa produk Gen Protection, misalkan seperti itu ya. Oke, nah di sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan kisah dari dua orang anak muda, dua-duanya masih muda sekali ya, masih perwakilan anak muda Indonesia, anak muda dari Bali. Nah, tapi pertama mungkin kita akan berkenalan dulu dengan sosok yang putri ya. Nanti abis itu kita akan ngobrol dengan sosok yang putranya ya. Ada dua nih, putra putri Indonesia dari Bali ya. Meskipun masih muda, tetapi mau berjuang. Terbukti sebelum kenal 3i pun beliau-beliau ini yang masih muda ini mau sambil kuliah sambil bekerja. Nah, tetapi seperti apa kisah lengkapnya ya? Tahan sebentar lagi, kita akan lihat profil berikut ini. Ya, seorang mahasiswi dan mantan karyawan sebuah minimart waktu itu ya, jadi sambil kuliah, sambil kerja. Bertinggal di Bali ya, dan merupakan seorang bronze agensi saat ini ya. Beliau, langsung saja kita panggilkan sosok muda yang satu ini bernama Bu Komang Riasti. Halo, selamat malam Bu Riasti. Halo, selamat malam. Ya, ini masih muda nih. Kalau Bu kayaknya ketuaan ya. Manggilnya enaknya apa nih? Riasti aja apa ya? Iya, boleh Pak. Oke, baik. Ya, Riasti di Bali, di Denpasar apa di mana? Saya di Denpasar. Di Denpasar, oke, baik. Boleh nggak Riasti ceritakan sedikit kisahnya, latar belakangnya sebelum kenal 3i ini gimana sih gambarannya biar teman-teman bisa kenal dengan sosok seorang Riasti, bronze agensi dari Bali. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Semangat pagi mitra 3i Indonesia. Apa kabar? Saya yakin kabarnya semuanya luar biasa. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Franciscus dan Pak Sandi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk live Zoom nasional 3i Indonesia. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman semuanya yang live sekarang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Komang Riasti. Latar belakang saat ini, saya masih seorang mahasiswa dan mantan karyawan. Jadi saya dulu sempat bekerja sebagai karyawan minimarket, namun sudah resign bekerja Bapak Ibu. Kemudian asal saya sebenarnya dari Lampung Bapak Ibu. Jadi saya lahir besarnya di Lampung, lulus SMA, saya memutuskan untuk merantau ke Bali. Itu tepat pada tahun 2016. Dan kemudian saya memutuskan untuk bekerja dan sambil kuliah. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ya, karena saya ingin merubah kehidupan saya, Bapak Ibu. Saya berpikir ketika saya bekerja sambil kuliah, suatu saat nanti ketika saya kuliah, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi, Bapak Ibu. Nah, berjalannya waktu, saya dipertemukan program 3i Network ini oleh
pasangan saya yaitu Brown Agency, Bayu Abidia. Beliau memperkenalkan program ini di mana pada saat itu saya masih bekerja sebagai karyawan. Namun pada saat dijelaskan programnya saya menolak Bapak Ibu. Karena kenapa? Ya karena saya masih awam tentang asuransi dan investasi. Dan tetapi beliau masih konsisten mengerjakan bisnisnya dan sampai 1 bulan saya tidak bergabung dan akhirnya karena penasaran dengan beliau yang begitu semangat mengerjakan bisnisnya dan saya mulai menanyakan ke beliau, kenapa bisa semangat seperti ini mengerjakan bisnis ini, padahal kamu sudah punya pekerjaan yang memang sudah pasti, hanya menghasilkan uang, yang sudah pasti dapat gaji seperti itu. Dan beliau mengajak saya untuk datang ke pertemuan Bapak Ibu. Jadi kita di Denpasar itu sering ada pertemuan, ada seminar dan kemudian ada BOP juga di kantor CAR di Denpasar. Nah, di sanalah saya belajar, kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang sudah sukses di 3i ini. Dan mulailah kebuka mindset saya Bapak Ibu, dan semenjak itu saya memutuskan untuk bergabung. Namun pada saat saya bergabung di awal, saya tidak langsung mengerjakan bisnisnya Bapak Ibu. Saya cuma menabung saja, penabung pasif. Karena pada saat itu saya berpikir, karena saya masih kerja dan sambil kuliah, jadi susah untuk mengatur waktunya seperti itu Bapak Ibu. Tapi berjalannya waktu, karena leader saya, Bayu Abidia ini juga satu tempat kerja dengan saya, selang beberapa bulan, dia bisa resign bekerja. Nah, saya makin penasaran, kenapa beliau secepat itu memutuskan untuk resign bekerja? Ada apa dengan 3i ini? Dan kemudian saya mencoba Bapak Ibu untuk mengerjakan bisnisnya. Bahkan di awal saya mengerjakan bisnis ini, saya banyak sekali tantangan-rintangan yang harus saya hadapi Bapak Ibu. Yang pertama, itu daftar nama. Jujur, karena saya perantauan, saya merantau ke Bali, otomatis daftar nama saya sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Bahkan teman kuliah saya hanya ada 10 orang. Karena saya kuliah ekstensi, kuliah khusus orang pekerja, jadi hanya sedikit orang yang ambil kuliah itu Bapak Ibu. Teman 10 orang, kemudian teman kerja 5 orang. Dan saya tawarkan ke mereka semua, mereka tidak ada satupun yang bergabung Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengejek saya, dan mereka berkata 3i salam 3 jari seperti itu Bapak Ibu. Mereka tidak ada yang percaya dengan saya. Kemudian saya tawarkan ke keluarga saya, ada beberapa keluarga saya di Bali, saya tawarkan ke mereka, bahkan mereka juga tidak percaya. Mereka menolak saya Bapak Ibu. Nah, apakah saya ngedown? Ya, otomatis Bapak Ibu manusiawi, pasti patah semangat, ngedown itu sudah pasti Bapak Ibu. Cuman pada saat itu, luar biasanya leader dan mentor saya ini selalu memfollow up saya Bapak Ibu. Mereka selalu memfollow up saya, mereka hanya bilang seperti ini kepada saya, Mang, kalau kamu ingin sukses, pasti kamu akan punya banyak cara untuk mencapai kesuksesan itu. Namun kalau kamu hanya misalnya ingin mempertahankan kondisi kamu yang saat ini, dan kamu hanya beralasan bahwa tidak punya daftar nama, ya otomatis lupakan sukses itu, katanya seperti itu. Dan mulailah Bapak Ibu muncul ide-ide kreatif saya, karena pada saat itu saya masih bekerja sebagai karyawan di sebuah minimarket, saya mulai berpikir kenapa saya tidak tawarkan ke pelanggan-pelanggan toko saya Bapak Ibu. Dan mulailah saya minta nomor telepon mereka, saya hubungin satu persatu keesokan harinya, dan akhirnya ya hasilnya juga nol besar Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bergabung. Kemudian saya melakukan mencari daftar nama baru, itu di sosial media Bapak Ibu, di Facebook, Instagram, dan hampir semua sosial media, saya cari daftar nama orang-orang yang belum pernah saya temui dan belum pernah saya kenal, saya chat mereka satu persatu Bapak Ibu. Kemudian saya melakukan sebuah pendekatan dengan mereka, ada yang respon negatif dan juga ada yang respon positif Bapak Ibu ya. Cuman dalam waktu 2 bulan itu ya masih belum ada hasil apapun Bapak Ibu, jadi masih nol hasilnya, tidak ada yang mau bergabung dengan saya. Tapi yang saya lakukan pada saat itu saya hanya follow leader dan follow sistem Bapak Ibu. Saya mengikuti apa yang dikatakan leader saya dan saya mengikuti sistem yang sudah ada, yang sudah disediakan Bapak Ibu. Dan akhirnya saya datang ke sebuah pertemuan, di pertemuan itulah saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar dari mentor 3i Indonesia Bapak Ibu. Salah satunya beliau mengatakan orang pintar itu akan dikalahkan dengan orang yang konsisten Bapak Ibu. Dan saya berpikir, saya memang tidak pintar, tapi saya harus konsisten melakukan ini. Jadi saya konsisten melakukan penawaran program 3i ini kepada siapapun yang saya temui Bapak Ibu. Asal bernyawa, saya sikat seperti itu prinsip saya dulu waktu saya di awal saya bergabung Bapak Ibu. Dan akhirnya
selang beberapa bulan lagi, ternyata saya ada masalah di tempat kerja saya, Bapak Ibu. Saya harus memutuskan untuk resign bekerja, karena sudah tidak bisa mengatur jam kuliah dan jam kerja saya, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau saya harus resign bekerja. Dan saya mulai kebingungan lagi, karena saya anak perantauan, masih ngekos, belum bayar isahnya keperluan untuk kehidupan sehari-hari saya, dan belum lagi bayar untuk keperluan saya kuliah, gitu kan. Saya berpikir bulan depan di mana saya harus mencari uang gitu, Bapak Ibu. Dan akhirnya kalau saya istilahnya memutuskan untuk bekerja lagi di tempat perusahaan lain, ya otomatis juga akan sama seperti ini. Tidak ada istilahnya perusahaan yang mau menerima yang istilahnya karyawannya sambil kuliah, Bapak Ibu, itu sangat jarang sekali seperti itu. Dan saya mulai berpikir, kenapa saya tidak fokus saja di 3i ini? Kenapa saya tidak mencoba untuk fokus di 3i? Dan akhirnya saya resign bekerja dan memutuskan untuk benar-benar fokus di 3i, Bapak Ibu. Saya anggap pada saat itu di 3i ini seperti di tempat kerja saya dulu. Jadi pagi saya keluar, Bapak Ibu, saya keluar itu kadang saya suka nongkrong di taman kota di Denpasar, Bapak Ibu. Saya nongkrong di sana beberapa tempat taman kota, saya menemui orang-orang baru, saya terkadang bagikan brosur-brosur, Bapak Ibu, brosur tentang 3i, kemudian saya minta kontak HP-nya, seperti itu yang saya lakukan selama 3 bulan jadinya, Bapak Ibu, dan memang tidak ada hasilnya, tapi yang saya lakukan, saya yakin dan percaya satu saat nanti saya akan bertemu dengan orang-orang yang mau bergabung dengan saya, Bapak Ibu. Modal nekat pada saat itu dan juga the power of kepepet, karena memang harus bulan depan saya harus ada uang seperti itu. Dan akhirnya memang benar apa yang dikatakan mentor-mentor 3i, ketika kita konsisten, apapun yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Dan akhirnya ada bermunculan satu orang, 2 orang yang memutuskan untuk bergabung dengan saya. Padahal mereka belum pernah saya jelaskan program 3i ini. Nah, kenapa bisa? Karena saya sering aktif di FB, saya sering nge-share tentang isahnya tentang program 3i ini, tentang CR, saya share ke mereka di sosial media, dan akhirnya ada beberapa yang nyangkut, Bapak Ibu. Bahkan ada 1 orang yang belum pernah saya kenal dan belum pernah saya temui, dia itu memutuskan untuk bergabung, Bapak Ibu, dan itu sangat luar biasanya konsisten dan akhirnya bisa mendapatkan hasil orang yang mau bergabung dengan kita. Nah, dari sanalah Bapak Ibu, saya mulai semangat lagi. Saya mulai benar-benar fokus dan benar-benar istilahnya membantu orang-orang yang mau bergabung dengan saya, Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka saya bantu, saya gali kedalaman mereka, karena saya juga mengandalkan gali kedalaman, karena saya tidak punya daftar nama, daftar nama saya terbatas. Saya yakin pasti orang yang bergabung dengan saya ini punya daftar nama yang banyak. Dan akhirnya saya harus segera gali daftar nama ini, Bapak Ibu. Saya segera gali daftar nama tim-tim saya, dan akhirnya bermunculanlah leader-leader yang luar biasa di jaringan saya begitu, Bapak Ibu. Dan banyak sekali proses yang harus saya lalui di 3i ini, Bapak Ibu. Pertama, itu yang tadi adalah saya terkendala dengan daftar nama. Kemudian yang kedua, pada saat di awal saya mengerjakan bisnis ini, saya juga terkendala dengan waktu, Bapak Ibu. Karena pada saat itu kan saya masih kerja sambil kuliah, jadi waktu itu sangat terbatas. Terkadang saya kerjakan bisnis 3i ini di sela-sela kesibukan saya kerja dan di sela-sela kesibukan saya kuliah. Kadang saya kerja pagi sampai sore jam 5 sore, kemudian jam 6 saya sudah mulai kuliah sampai jam 9 malam. Terkadang pulang dari kuliah itu saya mencoba untuk jalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sebenarnya siapapun bisa mengerjakan bisnis ini, sesibuk apapun orang tersebut pasti bisa mengerjakan bisnisnya, Bapak Ibu, karena bisnis ini tidak harus dikerjakan dengan cara offline, tapi kita bisa kerjakan juga online seperti ini, Bapak Ibu. Saat itu juga saya mengandalkan online, memang mengandalkan online dari awal saya bergabung karena mencari daftar nama di sosial media, Bapak Ibu. Kemudian saya juga terkendala dengan uang, Bapak Ibu. Pada saat saya bergabung di program ini, ya memang uang itu sangat terbatas. Karena kenapa? Ya karena saya waktu di awal saya bekerja, pada saat masih saya bekerja, gaji saya hanya pakai bayar uang kos, uang makan, kemudian uang keperluan untuk kuliah. Jadi kalau diajak untuk menabung 350.000 itu bagi saya sangat berat sekali, Bapak Ibu. Misalnya ya itu saja sudah kurang, apalagi nambah dengan tabungan 350.000 ini, seperti itu. Dan sebenarnya ya kata mentor saya lagi, Bapak Ibu, justru itu, kalau kamu nih pengen mendapatkan penghasilan tambahan, ya artinya kamu harus melakukan sebuah tindakan yang berbeda. Jangan mempertahankan kondisi yang saat ini.
Kalau kita mempertahankan kondisi yang saat ini, ya maka hasilnya jangan perlu ditanyakan lagi ke depannya seperti apa, ya pasti segitu-gitu saja. Tapi kalau kita melakukan sebuah tindakan yang berbeda, action yang berbeda, ya maka hasil yang kita dapatkan juga pasti akan berbeda, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian mungkin sedikit tips kunci sukses dari saya, yaitu kesabaran dan konsistensi Bapak Ibu. Nah, menurut buku yang saya baca, salah satu hambatan terbesar yang menghalangi seseorang untuk menjadi gigih dan konsisten adalah ketidaksabaran dalam menjalani proses Bapak Ibu. Jika Anda ingin meraih kesuksesan, maka kesabaran dalam menjalani proses sangat dibutuhkan. Kesabaran inilah yang akan menjadi proses bakar konsistensi Anda. Orang yang gagal selalu tidak sabar Bapak Ibu. Ketika baru mencoba, kemudian beberapa kali gagal dan mereka menjadi tidak sabar. Dengan mengubah haluan ataupun bahkan mereka akan menyerah Bapak Ibu. Nah, mungkin saya tekankan lagi, perjalanan menjadi sukses di 3i Network ini bukan lari jarak pendek Bapak Ibu, melainkan adalah lari jarak jauh atau maraton. Karena itu dibutuhkan kesabaran, kegigihan, dan konsistensi. Daya tahan untuk lari jarak jauh sangat menentukan kesuksesan seseorang, Bapak Ibu. Kemudian, buang jauh-jauh pemikiran sempit untuk meraih kesuksesan dalam waktu sekejap, Bapak Ibu. Jika Anda konsisten, maka cepat atau lambat apa yang Anda ingin raih akan segera didapatkan, Bapak Ibu. Maka dari itu, kesabaran ini sangat dibutuhkan sekali, Bapak Ibu. Dan saya pun dari awal sampai saat ini pun kuncinya adalah sabar dan konsistensi. Ketika saat ini saya yakin Bapak Ibu biasanya dulu mungkin melakukan bisnis ini dengan cara offline seperti itu, bertemu dengan langsung dengan calon prospekan kita, dan sekarang kita terbatas karena pandemi ini, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa memanfaatkan online ini. Online sistem, Bapak Ibu bisa undang orang-orang yang belum bergabung ataupun tim-tim Bapak Ibu untuk sama-sama belajar di online sistem kita yang sudah disediakan oleh 3i Nasional Indonesia, Bapak Ibu. Oke, baik. Luar biasa ya semangatnya. Saya mau nanya satu hal nih, Riasti. Saya yakin Riasti punya keyakinan untuk bahwa bisa sukses di 3i. Yang mau saya tanyakan adalah satu aja. Apa yang membuat Riasti merasa yakin bisa sukses di bisnis 3i? Apa? Yang pertama, yang membuat saya yakin kenapa saya bisa sukses di 3i adalah karena sudah ada orang yang membuktikannya. Bahkan saat ini kita di Indonesia sudah ada 12 crown agency yang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan saya yakin ketika mereka saja bisa, saya yakin juga bisa. Karena apa bedanya saya dengan mereka? Mereka juga punya waktu sama-sama 24 jam. Dan sama-sama makan nasi dan sama-sama juga minum air seperti itu. Dan ketika mereka bisa, saya juga pasti bisa. Dan kemudian yang buat saya juga di bisnis ini yang yaitu impian. Karena saya punya impian yang begitu besar, nah itulah yang membuat selalu bergerak seperti itu. Oke, baik. Luar biasa ya, seorang wakil anak muda Indonesia dari Bali ya, berapi-api semangatnya, ini seperti baru naik posisi platinum agensi ini. Wah. Baik, Riasti, terima kasih ya. Saya yakin teman-teman semua, coba saya intip dulu ya, kita intip bagaimana wajah-wajah teman-teman yang sudah menonton baru saja testimoni. Wah, semuanya keringetan kayak habis makan cabai loh. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Saya yakin nih padahal nggak bisa tidur nih ntar malam nih. Pengen cepet-cepet prospek langsung. Oke, Riasti, terima kasih sekali lagi sudah berbagi. Tapi sayang sekali durasi kita sudah habis ya. Lain waktu isi lagi ya. Ikutan lagi, berbagi lagi. Saya yakin masih banyak kisah yang sebenarnya mau di-share. Saya nggak sempat nanya banyak ya karena seru dengerinnya ya. Saya yakin teman-teman yang lain juga keringetan waktu dengerin ya, karena saking berapi-api ya, semangat sekali ya, sehingga semuanya langsung pengen presentasi bawaannya nih. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Riasti sudah berbagi waktu, berbagi kisah pada kita semua. Semoga cepat naik posisi makin tinggi, dan bisa mencapai impian lebih besar lagi dan berbagi
inspirasi lebih banyak lagi ya. Nggak bosan-bosan, berikutnya boleh hadir lagi ya. Oke? Oke, baik. Nah, kita ucapkan